Kaidah nomor 84 ini sangat berkaitan sekali dengan kaidah sebelumnya terkait tentang persoalan keistimewaan pada seseorang, yaitu tidak meniscayakan tidak diterapkannya hukum. Nah, begitu juga ketika kita mengetahui keistimewaan seseorang, nah ini bukan berarti kita diam saja ketika mengetahui adanya kesalahan, khususnya untuk mereka yang memang berhak untuk melakukannya, seperti misalnya kodi atau mufti. Nah, oleh karena itu di sini musonib melanjutkan dengan kaidah nomor 84 ini. Langsung saja. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahakkukul ilmi bil majiyati la yubihus sukuta inda ta'ayyunil haqqi ila indal ilmi bihaqiqati ma alaihil fa'ilu min ghairi syakkin. Terbuktinya pengetahuan akan keistimewaan seseorang seperti dia wali atau dia ahlul bait la yubihus sukuta. Ini tidak memperbolehkan kita diam saja inda ta'ayyunil haq, saat tertentunya kebenaran, ya karena ada bukti atau semacamnya, illa indal ilmi bihaqiqati ma alaihil fa'il, terkecuali saat mengetahui akan hakikat sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh si pelaku tanpa ada keraguan sedikit pun. Suma in waqa'al inkarun falaysa biqadihin fi wahidin min huma id kullun ala ilmin 'allamahullahu iyyahu kama qala al-khadiru li Musa alaihi wasallam fi awali amrihima. Kemudian saat terjadi pengingkaran satu sama lain, ya, dua orang yang mempersoalkan atau memperdebatkan kebenaran, maka tidak ada biqadihin pencelaan atau ketercelaan pada salah seorang atau pada masing-masing dari keduanya. Karena kenapa demikian? Id kullun ala ilmin 'allamahullahu iyyahu, karena setiap masing-masing berdasarkan keilmuan yang Allah ajarkan kepadanya, sebagaimana mengatakan Khidir alaihissalam pada Musa fi awwali amrihima, di pertama perkaranya keduanya. Ini kembali kepada kasusnya Nabi Musa dan Khidir. Di sana kita belajar banyak hal, ya, di antaranya seperti misalnya Nabi Musa, beliau itu mengetahui hal yang dianggapnya salah terjadi pada Khidir. Akhirnya komentar kan Nabi Musa, artinya Nabi Musa di sini tidak diam terhadap sesuatu yang beliau anggap salah meskipun mengetahui keistimewaannya Khidir. Akan tetapi Khidir yang mengingkari Nabi Musa alaihissalam bukan berarti ada ketercelaan pada Nabi Khidir, ya. Hal tersebut kenapa, ya? Karena setiap masing-masing itu berdasarkan keilmuan. Nah, ini kan terjadi di pertama kalinya Khidir melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh Nabi Musa, meskipun pada akhirnya nanti dijelaskan. Dan perlu kita ketahui, di tengah-tengah perjalanannya Khidir dan Nabi Musa ini kan ada seseorang yang menemani Nabi Musa. Nah, bagaimana peran beliau di saat terjadinya perselisihan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir? Maka musannif di sini mengingatkan hal tersebut, wasukutu salis li anal hukma li ghairihi. Adapun diamnya orang yang ketiga, ini orang yang menemani perjalanan Nabi Musa dalam perjalanannya mencari ilmu. Alasannya kenapa sih dia diam saja, li anal hukma li ghairi, karena hukum memang untuk selain dirinya. Ma'a adami ta'ayyunil mujibi li dukhulihi min iqamati haddin au ghairihi. Di samping itu juga memang tidak ada sesuatu yang menentukan pengharusan masuknya beliau atau masuknya orang ketiga ini dari sesuatu yang memang harus menegakkan had atau selainnya. Ma'ahtimali ta'wili lima waqa'a minhu ayyakuna qad ubiha li illatihi allati abdaha fi akhiri amrihi. Ya, beserta ada kemungkinan menginterpretasikan dari apa yang terjadi dari Khidir, ayyakuna qad ubiha, yaitu dibolehkan karena alasan yang Khidir nampakkan pada akhir urusannya Khidir, gitu kan, ya. Walau atabi amrin la yubahu biwajhin fala ta'wila illa isyanuhu au fiskuhu. Adapun apabila seseorang melakukan satu perkara yang dia itu tidak diperbolehkan dalam satu aspek pun, maka di sini tidak ada interpretasi sama sekali terkecuali ya kemaksiatan dia dan kefasikannya. Wa ma la yubahu biwajhin huwal liwat wajina bimuayyanatin. Nah, sesuatu yang dia itu tidak diperbolehkan bahkan dalam satu sudut pandang apapun, seperti mana liwat, sodomi, gitu kan, ya, atau jina,
bimuayyanatin atau jina dengan perempuan yang tertentu, jelas ya, bukan wati syubhat ya ini. Au idmanu syurbi khamrin wa nahwihi, atau seperti candu meminum arak dan seumpamanya. La qatlun, tidak dalam membunuh, karena membunuh itu dia itu memungkinkan ada pembenaran dalam satu pendekatan tertentu. Ya, ini kan terjadi di dalam Khidir yang membunuh anak kecil kan. Wa jumalin, dan mengambil harta, seperti misalnya yang dilakukan Khidir di dalam merusak kapal gitu kan. Wa nahuhu mimma lahu wajhun fil ibahati inda husuli syartihi, dan sesuatu yang semisal dengan mengambil harta dari sesuatu yang memiliki aspek pembolehan apabila terperoleh syarat-syaratnya, seperti apa yang dilakukan oleh Khidir ya, beliau mengetahui alasan-alasan pembolehan tersebut karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna matawakufu indah timali batinan wala tawakufu fil hukmi johir indah ta'ayunihi biwajin sahihin. Dan pastinya kita harus tawakuf, artinya tidak mengomentari indal ihtimali, saat adanya memungkinkan secara batin. Wala tawakuf, tidak ada tawakuf sama sekali fil hukmi johir, di dalam hukum yang johir. Indah ta'ayuni, saat tertentunya hukum tersebut biwajhin sahihin, dengan caranya yang benar. Ya, artinya tawakuf itu di dalam aspek batinnya. Adapun secara johirnya tentu tidak ada tawakuf sama sekali di dalam hukum johir. Fahkum bi johir wallahu yatawalla bisarair, ya, hukumilah secara johir karena Allah yang mengetahui secara batin. Artinya kenapa alasannya tidak ada tawakuf? Ya, hukum johir memang tempatnya untuk diberjalankan hukum. Adapun masalah batinnya ya ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang itu terjadi pada seseorang yang diketahui aspek keistimewaannya. Saya kira cukup ya, jelas. Natafi bil qadar wallahu alam bisawab.